Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rekan-rekan yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah menikmati siaran ini via YouTube. Saya sampaikan kepada kita sekalian terlebih dahulu, selamat Paskah. Berkah Tuhan Yesus Kristus nyata atas kita sekalian. Amin. Mari kita akan beribadah kepada Tuhan, dan biarkanlah kita mau arahkan hati serta pemikiran kita, dan kita mau mendedikasikan waktu ini hanya kepada Tuhan saja. Mari kita berdoa terlebih dahulu, dan saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan Yesus, hosana bagimu. Sungguh kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Pada saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepada-Mu. Tolonglah pernaungan kasih sayang-Mu nyata atas apa yang kami lakukan kerjakan saat ini, sehingga biarkanlah ibadah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, semuanya boleh jadi hanya karena perkenanan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut ibadah saat ini. Haleluya. Amin. Yesus kau kebenaran. Haleluya Tuhan. Hosana bagimu Bapa. Glory, haleluya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena bersama Yesus kau
Keberadaan kami di dalam menaruh percaya, berharap, berserah hanya kepada Sang Kristus Yesus, Tuhan yang telah bangkit dari kematian, menang, naik ke surga. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami rindu untuk mendengar, mengerti, memahami, dan bahkan melakukan semua apa yang menjadi titah dan kehendak. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu pada saat ini. Yang siap diberkati firman Tuhan, kata bersama-sama amin. Silakan duduk. Salam rekan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah pada pagi hari ini kita ada bersama-sama, hidup dalam kasih sayang dan anugerah yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada hal-hal yang sangat membahagiakan untuk kita kenang, untuk kita peringati. Namun terlebih daripada mengenang dan memperingati adalah manakala seseorang merasakan dampak dari kenangan, dari ingatan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Jadi tidak hanya sekedar mengenang, tidak hanya sekedar memperingati, namun terlebih kita merasakan jamaah dan lawatan Tuhan karena kebangkitan Sang Kristus.
Pada saat ini saya ingin sampaikan kepada kita sekalian judul renungan yang mengatakan bahwa rahmat Allah sangat besar. Rahmat Allah sangat besar. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita cermati, yang kita peringati, dan juga yang telah kita rasakan dampaknya di dalam diri dan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Rahmat Allah sebesar apa? Rahmat Allah sebesar apa sehingga kita bisa tetap berada di dalam kepercayaan, kita tetap berada di dalam kenikmatan, kenyamanan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita akan buka Alkitab kita dari surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan yang ke-12 dengan judul perikop pengharapan iman dan kasih. Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 3. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari nats pembacaan ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-12, saya ingin sampaikan kepada kita sekalian bahwa ini isinya adalah rahmat Allah yang besar. Rahmat Allah yang besar seperti apa yang kita bisa mengerti? Rahmat Allah yang besar seperti apa yang kita bisa pahami sehingga kita nikmati di dalam kehidupan sehari demi sehari, waktu demi waktu. Hari ini gereja di seluruh dunia memperingati kebangkitan Sang Kristus dari kematian, yang menunjukkan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah rahmat Allah. Itu adalah rahmat Allah yang sangat besar. Rahmat Allah adalah Allah sendiri
yang melakukan, Allah sendiri yang mengerjakan, Allah sendiri yang menunjukkan satu belas kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah adalah seperti yang disampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus akan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah belas kasih Tuhan. Ini adalah wujud karya kasih yang daripada Tuhan. Bagaimana kita melihat belas kasih yang sangat berharga, sangat berkualitas ini? Adalah Allah sendiri menurunkan, mengutus putranya yang tunggal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rahmat Allah yang besar dengan menunjukkan belas kasihan, mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Mempercayakan hidup kepada Yesus Kristus, mempercayakan hidup di dalam rahmat Allah, membuat seseorang dilahirkan kembali, membuat seseorang menikmati satu karya Allah di mana seseorang itu dilahirkan kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semuanya adalah orang yang hidup, yang telah dilahirkan oleh Bapak Ibu kita atau Ibu kita, melalui keluarga yang kita miliki. Ibu yang telah melahirkan kita. Tetapi apa dampak akibat yang terjadi dalam diri dan kehidupan seseorang yang hanya menikmati satu kelahiran satu kali saja, yaitu dilahirkan oleh seorang ibu, adalah seseorang itu setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka apa yang terjadi? Semua orang yang dilahirkan oleh perempuan adalah menikmati kematian jasmani, menikmati kematian rohani, menikmati kematian kekal. Hanya kematian saja yang bisa didapat oleh seorang yang hanya dilahirkan sekali saja oleh seorang perempuan, oleh seorang ibu. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memahami, kita harus mencermati makna kebangkitan sebagai wujud rahmat Allah adalah membuat setiap orang yang percaya dilahirkan kembali oleh Allah, sehingga kepercayaan yang ada pada kita kepada Yesus Kristus membuat diri kita dilahirkan kembali secara rohani. Amin. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita cermati, bahwa semua orang yang hanya dilahirkan sekali oleh seorang perempuan atau seorang ibu akan menikmati kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian kekal. Tetapi kalau seseorang percaya kepada Yesus Kristus, seseorang itu akan menikmati kelahiran baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa demikian? Di dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 4, di sana disebutkan bahwa orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka orang itu telah dibaptis di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Ini yang terjadi. Kenapa orang yang dilahirkan kembali melalui kepercayaan kepada Yesus Kristus tidak mengalami kematian yang kedua dan kematian yang ketiga, kematian rohani dan kematian kekal? Kenapa? Karena telah disatukan, telah dibaptiskan di dalam kematian Kristus dan juga kebangkitan Kristus. Itulah yang membuat setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus
mengalami hidup yang baru, bisa menikmati kehidupan rohani, di mana orang bisa berkomunikasi lagi dengan Tuhan, bisa berbincang-bincang kembali dengan Bapaknya yang ada di surga, sehingga kehidupan rohani seperti itu memungkinkan, membuat orang akan menikmati kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Bapa di surga. Amin. Ini rahmat Allah yang besar, membuat orang yang percaya kepada Yesus Kristus dilahirkan kembali menjadi hidup yang baru. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana hidup yang baru ada di dalam kehidupan kita? Bagaimana kehidupan yang baru itu nyata di dalam setiap pribadi di antara kita? Bagaimana kehidupan yang baru itu? Adalah seseorang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Seseorang akan bisa mendapatkan kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Bapa. Kehidupan yang baru tidak hanya untuk sesuatu yang kita bisa dapatkan di kehidupan yang kemudian, tidak. Tetapi sesungguhnya proses dari kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini adalah sebuah step demi step terjadi, tahap demi tahap terjadi, untuk menibakan orang yang percaya itu memperoleh satu kegenapan, yaitu kehidupan kekal di surga mulianya Tuhan. Jadi saat ini sudah mulai ada satu tahapan demi tahapan di mana seseorang bisa menikmati bagaimana hidup yang baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dulu seseorang belum percaya kepada Yesus Kristus. Setelah seseorang percaya, seseorang membaktikan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, aku mau membaktikan hidup. Aku mau menunjukkan setia kepadamu. Aku menunjukkan satu loyalitas kepadamu. Berkaryalah di dalam hidupku, dan biarkanlah hidupku mencerminkan, hidupku mencitrakan apa yang Tuhan mau lakukan melalui kehidupan. Adalah kemauanmu saja, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi alat-alatnya Tuhan. Itu kita bisa lakukan di dalam hidup yang baru. Seseorang tidak akan bisa melakukan kehendak Kristus. Seseorang tidak akan bisa melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan sebagai alatnya Tuhan kalau seseorang itu tidak hidup yang baru yang dilahirkan oleh Allah. Oleh sebab itu, orang perlu percaya kepada Yesus Kristus yang merupakan rahmat Allah yang besar. Bagian yang kedua, apa yang kita bisa lihat dari rahmat Allah yang besar? Apa yang kita bisa lihat, cermati dari rahmat Allah yang besar? Tidak hanya Tuhan melahirkan kita kembali, tidak hanya Tuhan melahirkan kita sebagai satu makhluk yang baru, manusia yang baru. Tidak hanya itu saja, tetapi bagian yang lain di sana disebutkan bahwa hidup kita penuh dengan harapan untuk menerima bagian. Dengan kata lain, adanya satu kepastian dari harapan. Kita dilahirkan baru, tetapi kita juga hidup oleh janji yang penuh dengan harapan, janji yang ada kepastian. Inilah satu harapan yang kita mau capai, kita terus capai, arahkan hidup kita kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita memiliki satu kepastian? Mengapa? Apa dasarnya kita memiliki satu kepastian tentang harapan menerima janji yang daripada Tuhan? Karena dalam 1 Yohanes
Pasal yang ketiga ayat yang ke-1 disebutkan bahwa Tuhan berfirman lewat Yohanes mengatakan, lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya disebut anak-anak Allah. Disebut anak-anak Allah. Lebih jelas lagi, bukan hanya disebut atau sebutannya anak-anak Allah, tetapi yang memang demikian adalah anak Allah. Kenyataannya adalah anak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran baru membuat seseorang memiliki hidup yang baru. Hidup yang baru itu adalah menjadikan diri dan kehidupan seseorang menjadi anak-anak Allah. Dengan kata lain, manakala hidup seorang yang percaya itu penuh dengan harapan untuk menerima bagian adalah bahwasanya apa yang menjadi janji Bapaknya, apa yang akan diberikan oleh Bapaknya kepada anaknya, pastilah diberikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini disebutkan hubungan antara Bapak dan anak. Bapak punya sesuatu yang akan diberikan kepada anaknya. Disebutkan kata menerima bagian. Apa sesungguhnya menerima bagian? Apa sesungguhnya yang diterjemahkan dari kata bagian itu? Kata bagian itu adalah berasal dari kata kleronema yang berarti warisan. Sehingga apa yang dipunyai Bapak, pastilah anak akan menerima warisan itu. Apa yang dimiliki oleh Bapak, pastilah akan diturunkan, diberikan kepada anaknya. Dan kalau orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah anak Allah, pastilah kita yang percaya kepada Yesus Kristus akan mendapatkan bagian, akan mendapatkan warisan. Kata warisan ini disebutkan juga dalam perjanjian lama adalah apa yang dijanjikan Allah kepada orang-orang Israel, yaitu tanah Kanaan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel. Dan orang-orang Israel mendapatkan, orang-orang Israel menerima penggenapan janji itu. Kita sebagai anak-anak Allah, maka kita pasti akan mendapatkan warisan yang daripada Allah. Amin. Amin. Karena apa? Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Bapak di surga punya apa? Kita pasti akan mewarisinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah satu kepastian. Karena kita adalah anak-anak Allah. Karena kita pasti mendapatkannya. Kemudian hal yang lain yang ingin saya tunjukkan tentang kepastian dari satu harapan itu adalah selain ada hubungan antara Bapak dengan anak yang terjadi antara Allah dengan kita, adalah mutu dari bagian itu. Mutu bagian itu adalah sangat berkualitas. Disebutkan dalam pembacaan kita tadi adalah bahwa yang tidak bisa binasa, yang tidak cemar, yang tidak layu, yang tersimpan di surganya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah jangan ragu, jangan khawatir, jangan bimbang tentang kepastian dari janji bagian yang diberikan oleh Allah untuk setiap anak-anaknya. Karena selain dari satu hubungan yang kita miliki di dalam manusia baru kita, di dalam kehidupan baru kita, maka bagian yang lain disebutkan bahwa adanya kualitas di mana tidak akan binasa bagian itu, tidak akan cemar bagian itu, tidak akan layu bagian itu. Amin.
Ini harus menjadi kekuatan kita. Ini harus menjadi satu dorongan bagi kita. Sehingga manakala kita mendengar, manakala kita mengingat satu rahmat Allah yang besar, maka rahmat Allah itu tidak hanya berhenti pada satu kelahiran baru, tidak hanya berhenti pada satu kelahiran kembali menjadi manusia baru, tetapi ada hal yang dijanjikan oleh Tuhan yang akan didapatkan oleh setiap anak-anaknya. Amin. Nah, itu ada yang dijanjikan di suatu saat nanti. Tetapi berikutnya, pada saat ini, pada saat seseorang hidup, bagaimana? Apakah Tuhan hanya memberikan satu impian saja? Apakah Tuhan hanya memberikan janjinya di depan nanti dan kita berjuang seorang diri untuk sampai kepada satu janji itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats firman Tuhan yang telah kita baca telah menyampaikan kepada kita sekalian bahwasanya tidak hanya berhenti sampai di sana, melahirkan kembali dan juga memberikan janji, tetapi kehidupan sekarang ini, kehidupan yang dilalui oleh setiap anak-anaknya, maka Tuhan pun yang penuh dengan rahmat memberikan satu pemeliharaan. Katakan bersama-sama, memberikan apa? Pemeliharaan. Ini yang dilakukan oleh Tuhan. Tidak hanya melahirkan kembali, tidak hanya memberikan janji di kehidupan nanti, tetapi saat manusia hidup di dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan? Adanya berbagai macam tantangan hidup, adanya berbagai macam cobaan hidup, ada kesulitan-kesulitan yang melilit dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan apakah Tuhan membiarkan kita seorang diri? Apakah Tuhan membiarkan anak-anaknya mendapatkan solusi pemecahan masalah dari kekuatannya sendiri? Tidak. Nats yang kita baca adalah menunjukkan bahwa rahmat Allah yang besar itu juga memberikan pemeliharaan kepada setiap anak-anak. Amin. Ada banyak kesaksian, ada banyak hal yang Bapak Ibu Saudara bisa sampaikan. Bagaimana pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kita semua bisa rasakan. Karena apa? Pemeliharaan Tuhan itu sungguh sangat kuat. Arti dari kata memelihara, Tuhan memelihara. Pemeliharaan Tuhan, arti kata memelihara itu berasal dari bahasa Yunani yang diterjemahkan dengan suatu kekuatan militer yang menunjukkan satu tindakan-tindakan untuk membuat satu penjagaan, untuk membuat satu benteng. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan apa yang dilakukan oleh seorang tentara, apa yang dilakukan oleh seorang prajurit manakala mengamankan suatu kegiatan tertentu. Maka mereka akan melaksanakan tugas tanggung jawab itu dengan segenap hati, sepenuh hati, matinya, hidupnya untuk melakukan penjagaan, untuk melakukan satu pengamanan. Saudara, itu yang kita bisa ketahui dari dalam dunia ini tentang pemeliharaan itu. Betapa luar biasa penjagaan keamanan yang dilakukan oleh seorang tentara, para tentara. Terlebih pemeliharaan ini dilakukan oleh Tuhan. Pemeliharaan ini dilakukan oleh Tuhan. Dan pemeliharaan itu sangat berkualitas. Pemeliharaan itu sangat berkelas. Karena sesungguhnya pemeliharaan yang diberikan kepada setiap orang yang percaya adalah merupakan kekuatan Allah. Tidak hanya kekuatan manusia, tetapi pemeliharaan itu adalah kekuatan Allah.
Kekuatan Allah yang dimaksud adalah Injil Yesus Kristus, Injil yang menyelamatkan. Sehingga barang siapa yang mempercayakan hidupnya kepada Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan yang adalah kekuatan Allah, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Orang itu akan menikmati satu pemeliharaan Allah, karena kekuatan Allah itu asalnya dari surga. Kekuatan Allah itu asalnya dari surga. Yang menyampaikan siapa? Roh Kudus diutus dari surga. Roh Kudus diutus dari surga. Kemudian lewat nabi-nabinya, Roh Kudus menyampaikan berita Injil Yesus Kristus yang merupakan kekuatan Allah, yang merupakan kabar keselamatan. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus adalah menerima, memberikan satu respon kabar dari surga, kabar dari Allah Bapa, sehingga kita boleh menikmati satu pemeliharaan yang daripada Tuhan itu sendiri. Amin. Ini adalah kualitas dari kekuatan Allah dari surga. Tuhan Bapa di surga mengutus Roh Kudusnya lewat nabi-nabi. Jadi nabi-nabi zaman dahulu mereka meneliti, mereka menyelidiki, mereka menyampaikan nubuatan tentang kekuatan Allah ini, tentang Injil Yesus Kristus ini, tentang kabar keselamatan ini. Jadi ini diselidiki, diteliti oleh nabi-nabi zaman dahulu oleh Rohnya yang kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus itu pula yang memberikan kesaksian bahwa Yesus Kristus akan menderita, akan mengalami kematian, dan akan mengalami satu kemuliaan karena bangkit dari kematiannya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa inisiator? Kabar dari mana tentang keselamatan atau kekuatan Allah ini adalah berasal dari surga mulianya Tuhan itu sendiri. Sehingga kekuatan Allah memiliki mutu, menunjukkan kualitas. Dan orang-orang yang mengikut Yesus harus membuktikan imannya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus membuktikan bahwa imannya itu sampai kepada keselamatan jiwa yang berkualitas yang dijanjikan oleh Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga apa? Meskipun duka cita, meskipun pencobaan, tetapi kita tetap mengalahkan iman kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Bagaimana dengan iman yang ada di dalam hidup? Sudahkah iman itu membuktikan iman yang ada pada kita itu merupakan satu bukti bahwa sesungguhnya kita benar-benar menunjukkan kualitas iman. Karena pemeliharaan Tuhan, kekuatan Allah melibatkan iman yang ada pada setiap pribadi. Tuhan tidak mau manusia menikmati karya keselamatan, menjadi robotnya Tuhan, sebagai robot yang bisa disetel. Tetapi Tuhan mau ada satu respon yang terjadi di dalam kehidupan manusia yang mengaku percaya kepadanya untuk membuktikan kualitas. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan bersama-sama peringatan kebangkitan Yesus Kristus pada saat ini
biarkanlah kita boleh memaknainya lebih dalam lagi. Karena rahmat Allah yang besar itu membuat kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru, membuat kita menikmati janji yang pasti karena kita adalah ahli warisnya. Kemudian yang ketiga, kita boleh menikmati satu pemeliharaan di dalam kekuatan Allah karena kita percaya, kita membuktikan iman dari hari ke hari. Amin. Oleh sebab itu, mari kita merespon rahmat Allah yang besar ini dengan semakin mengasah iman kita, semakin mengasah kebergantungan kita kepadanya, sehingga kita boleh menjadi lebih indah di pemandangan Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Hosana bagi Dia. Dan pujian. Kalau Ku hidup, inilah yang kami mau. Kalau Ku hidup, Tuhan, kami mau supaya mata hati kami, mata iman kami hanya tertuju bersama bagi kita akan bersama-sama dengan perhatiannya. Kalau Ku hidup, kalau Ku hidup, ya Tuhan, Ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saat ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Biarkanlah ya Tuhan saat ini kami boleh merenungkan betapa besar rahmat Tuhan yang Engkau curahkan pada setiap kami. Karena sesungguhnya, ya Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi manusia baru dengan harapan yang pasti, dengan pemeliharaan yang sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, saat ini sungguh kami hanya berserah, kami hanya berharap kepada-Mu saja. Tolonglah ya Tuhan Yesus, tolonglah ya Tuhan, perkenakan kasih-Mu nyata atas setiap kami, sehingga peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada saat ini akan membekas di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, sehingga kami mau melakukan, kami mau mengerjakan, kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu, menjadi alat bagi hormat kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak. Biarkanlah, jangan Engkau biarkan mereka menangis di dalam hatinya, menangis di dalam dirinya karena ketidakberdayaan. Tolonglah ya Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau memampukan mereka ya Tuhan, sehingga pikiran-pikiran, pemahaman-pemahaman tentang betapa hebatnya Engkau tidak hanya berhenti pada sang pemikiran, tetapi mereka boleh menikmati dari kenyataan kehebatan kuasa Allah, sehingga biarkanlah hati yang limpah dengan syukur
boleh senantiasa nyata dalam kehidupan setiap anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan, naungi dengan kasih sayang. Terpujilah nama kekal selama. Sungguh kami berharap berserah hanya kepada rekan-rekan kami yang di tempat ini ataupun yang ada di rumah mereka masing-masing yang menikmati siaran itu. Tuhan Engkau memberkati. Dan saat ini ya Tuhan, sungguh kami menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan kasih dan mempersilahkan Engkau berkarya atas kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Seminggu yang akan kami lalui tidak tahu apa yang akan terjadi, namun biarkanlah rahmat-Mu atas kami sekalian. Dan juga tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan Engkau memberkati. Biarkanlah ya Tuhan Engkau memimpin Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, anggota Dewan, Majelis Perwakilan Rakyat, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RW, RT, jajaran penegak hukum, TNI, Polri, jajaran kejaksaan, kehakiman. Tuhan Engkau memberkati mereka. Pernaungan kasih-Mu nyata atas mereka untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Dan saat ini kami tidak undur diri dari hadapan. Biarkanlah perkenanan-Mu saja memberkahi kami dengan segala rahmat-Mu. Oleh sebab itu kami pinta semuanya itu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para setiap murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, biarkanlah kita sekalian boleh menerima segala berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus, kiranya nyata menyertai segenap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Salam.